Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Sebelum kita mulai perkuliahan, seperti biasa kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya mulai, saya mungkin perlu ada salah satu refleksi dari teman-teman terkait materi yang kemarin. Kira-kira terkait materi yang kemarin itu apa sih yang dipahami? Mungkin bisa angkat tangan. Oh, oke, Mbaknya, terima kasih. Silakan Mbak, sampaikan. Kemarin itu membahas tentang tasawuf itu aspek spiritual dalam Islam dan nilai-nilai pengobatan. Sangat tepat sekali, kita beri apresiasi teman-teman. Jadi yang benar, tasawuf itu salah satu aspek spiritual dalam Islam. Dan tasawuf juga bisa digunakan sebagai media pengobatan. Pengobatan untuk apa? Untuk masalah mental maupun masalah fisik atau biologis kan gitu. Dan mata kelas feeling dasar ini berdasarkan RPS yang saya share kemarin, itu metode pembelajarannya adalah ceramah dan diskusi. Nanti setelah saya menyampaikan materi perkuliahan, kita bisa sedikit berdiskusi ya. Nah, apa toh itu Sufeeling? Sufeeling di sini bisa kita pahami sebuah metode penyembuhan dengan pendekatan tasawuf. Jadi kita melakukan pengobatan, penyembuhan itu dengan nilai-nilai atau praktek dalam tasawuf. Maka perlu kita pahami juga apa itu tasawuf nantinya. Nah, selanjutnya ada Sufeeling dasar dan Sufeeling lanjutan. Sufeeling dasar itu yang kita pelajari saat ini, itu penekanannya lebih kepada ranah teoritis. Teori-teori terkait Sufeeling. Nanti pada semester depan atau berikutnya, kita akan belajar Sufeeling lanjutan. Yakni menerapkan, mengaplikasikan teori-teori yang sudah kita pahami di mata kuliah Sufeeling dasar. Terus yang paling penting lagi, tujuannya itu apa? Sufeeling dasar ini tujuannya adalah untuk mengatasi masalah dengan pendekatan yang holistik. Holistik itu apa? Saling berkaitan. Jadi dalam tubuh kita itu kan ada banyak aspek nih. Nah, semuanya itu saling berkaitan. Ada aspek hati, akal, pikiran, ruh, jiwa, fisik, itu saling berkaitan. Ini salah satu beberapa buku referensi yang teman-teman bisa akses untuk mendalami terkait teori-teori Sufeeling dasar. Yang pertama ada ini penyembuhan cara Sufi, terus ada psikologi Sufi, ini pengintegrasian antara ilmu psikologi dengan tasawuf atau Sufi, digunakan untuk metode penyembuhan. Terus ada juga Sufeeling, ini sudah ke ranah prakteknya, jadi nilai-nilai dalam tasawuf seperti ada sabar, zuhud, terus ada ikhlas, ada tawakal, itu digunakan sebagai media penyembuhan. Jadi tidak sebatas ritual dalam agama Islam, tetapi ritual-ritual itu bisa digunakan sebagai media pengobatan atau penyembuhan. Terus ini, ketika kita memahami tasawuf atau Sufeeling, kita harus tahu dulu nih, tasawuf ini tuh dari mana sih kok ada istilah tasawuf kan gitu. Nah, makanya saya sampaikan ada trilogi agama Islam atau aspek-aspek penting dalam agama Islam yang mencakup 3 hal tapi saling berkaitan. Yang pertama ada aspek apa? Al-iman. Al-iman itu apa? Iman itu kan percaya dalam hati, meyakini dalam hati, mengucapkan dalam lisan, dilakukan dalam bentuk perbuatan. Kemudian aspek al-iman ini menghasilkan disiplin ilmu, ada ilmu tauhid, ada ilmu akidah, ada ilmu kalam. Aspek yang kedua itu al-Islam. Al-Islam itu kepatuhan, ketundukan, kepasrahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pada akhirnya menurunkan disiplin ilmu, ada ilmu syariat, ada ilmu fikih. Oke, lanjutnya ini yang paling penting, aspek al-ihsan. Al-ihsan itu adalah pengabdian kita kepada Allah secara ikhlas. Maksudnya apa? Ketika kita beribadah, beramal soleh, itu tujuannya cuma satu, karena cinta. Cinta kepada siapa? Cinta kepada Allah. Cintanya kita wujudkan dalam bentuk ibadah, amal soleh, dan lain sebagainya. Jadi ibadah kita itu bukan karena kita ingin masuk surga atau karena kita takut neraka, enggak. Tapi yang pure, kita tuh cinta kepada Allah, mengabdi kepada Allah, lalu kita melakukan ibadah. Aspek al-ihsan ini menurunkan ilmu tasawuf. Terkait asal-usul kata tasawuf, pendapat yang pertama mengatakan dari kata sofa yang artinya suci. Kenapa suci? Karena para sufi atau ahli tasawuf itu dalam hidupnya selalu melakukan pensucian diri atau pembersihan diri. Seorang sufi itu orang yang tidak pernah berhenti mensucikan atau membersihkan dirinya. Bukan orang yang merasa paling suci atau paling bersih, enggak. Tapi orang yang selalu berusaha untuk membersihkan diri. Itu kata kuncinya. Terus sopos. Sopos ini dari bahasa Yunani artinya hikmah. Karena emang orang-orang sufi itu selalu membicarakan atau belajar terkait hikmah.
hikmah di setiap kejadian yang terjadi itu seperti apa. Jadi fokusnya nggak cuma peristiwa, tapi di balik peristiwa itu ada apa kan itu. Musibah yang dialami oleh kalangan sufi itu kadang malah dianggap sebagai bentuk rasa cintanya sang pencipta kepada dirinya, karena sang pencipta masih ingat dengan kita meskipun cara mengingatnya melalui ujian atau musibah. Itulah hikmah. Kita nggak fokus pada peristiwanya, tapi fokus di balik peristiwa itu. Yang terakhir, suf atau kain wol. Maksudnya seperti apa? Apa kaitannya kain wol sama tasawuf atau ahli sufi atau sufi itu sendiri? Waktu itu ulama tasawuf atau disebut sufi itu sering memakai pakaian wol. Pakaian wol itu kayak bulu domba itu teman-teman. Bulu domba digunakan sebagai pakaian. Itu sebagai simbol apa? Kesederhanaan. Tasawuf itu adalah selalu melakukan hal-hal yang sifatnya ya kesederhanaan lah. Kesederhanaan maksudnya tidak bermewah-mewahan dalam urusan duniawi kan gitu. Memang pada waktunya zaman Nabi Muhammad SAW itu belum muncul teman-teman istilah tasawuf. Munculnya itu setelah wafatnya Nabi Muhammad. Kalau dulu ada masalah kan enak kita, tinggal lari ke dalamnya atau rumahnya Nabi Muhammad kan tanya, ini pripun, ini bagaimana ya Nabi solusinya. Nah ketika Nabi wafat, akhirnya dikotak-kotakkan. Ada ilmu fikih, ada ilmu tasawuf, ada ilmu hadis, ilmu ulumul Quran dan lain sebagainya. Lalu teman-teman yang perlu diingat kalau kita membicarakan munculnya istilah tasawuf, di abad kedua Hijriah itu baru muncul istilah tasawuf atau sufi itu sendiri. Abad kedua Hijriah ini adalah masuk generasi ketiga atau tabi'in. Kan generasi pertama itu apa kemarin? Generasi sahabat. Terus generasi kedua tabi'in. Terus generasi ketiga ada tabi'in. Nah, pada generasi tabi'in lah muncul istilah sufi, ditandai salah satu tokoh bernama Abu Hasyim Al-Kufi As-Sufi. Namanya punya gelar As-Sufi. Beberapa tokoh itu punya definisi yang variatif, akan tetapi semua tokoh ini memiliki titik temu dalam mendefinisikan tasawuf. Apa titik temunya? Titik temunya adalah tasawuf itu ilmu untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan cara pembersihan hati atau pembersihan diri. Nah, perkembangan tasawuf sama. Ini mulai abad ke-1 sampai abad ke-7. Semuanya ada prosesnya masing-masing. Ini juga bisa teman-teman pelajari juga, dibaca, lalu bisa menjadi bahan diskusi kita pada pertemuan berikutnya. Objek kajiannya, ini yang paling penting. Jadi kita belajar sufi healing dasar, kalau nggak tahu objek kajiannya apa, itu percuma. Ini yang harus diingat teman-teman. Yang pertama aspek jism atau fisik badan kita. Jadi tadi healing kan, penyembuhan terkait jism fisik kita, badan kita seperti apa. Ternyata yang sakit itu nggak cuma fisik teman-teman, nggak cuma badan kita, tapi juga masalah nafas, jiwa atau kita familiarnya apa? Mental kan? Mental itu juga bisa sakit. Ketika sakit juga harus diobati. Bagaimana cara mengobatinya? Tentu banyak cara. Salah satunya dalam materi kuliah ini yang ditawarkan adalah sufi healing. Jadi nilai-nilai tasawuf itu untuk mengobati masalah mental. Terus yang kedua ada aspek kolab atau hati. Hati kita juga pernah sakit. Tapi sakit hati di sini bukan sakit hati yang sifatnya mainstream ya. Misal kita sakit hati karena kecewa itu enggak. Sakit hati di sini itu konteksnya lebih kayak tadi loh, penyakit hati, iri, dengki itu kan. Dalam tasawuf itu kita diajarkan bagaimana introspeksi. Bagaimana kita itu menghakimi, melihat kesalahan kita sendiri sebelum menghakimi dan menyalahkan kesalahan orang lain. Ruh itu secara sederhana kita artikan apa? Ruh itu adalah sumber kehidupan. Kalian punya aspek badan, punya mental, punya hati, punya akal. Tapi kalau nggak ada ruh itu nggak fungsi kan gitu maksudnya. Secantik apapun kalian, setampan apapun kalian, sepinter apapun kalian, seempati sebaik apapun kalian, kalau nggak ada ruh itu nggak ada fungsinya. Mungkin analogi sederhananya inilah, kita punya TV, bukan TV, HP lah, kita punya HP kita bagus, mahal, kuotanya sampai 100 giga katakan seperti itu, kameranya bermega-megapiksel, tapi ketika nggak ada baterai atau dayanya bisa digunakan nggak? Percuma kan, barang mati kan gitu. Nah, ruh itu kayak energi, setrum baterainya itu yang menghidupkan semuanya sistem. Jadi akal kita itu bisa berfungsi, jiwa kita berfungsi, hati kita berfungsi karena ada ruh itu sendiri. Ruh itu kan ada yang pendapat yang mengatakan percikan dari sang pencipta yang memberi sumber kehidupan. Oke, next mas. Maaf, kembali lagi. Kenapa kok objek kajian sufi itu sangat kompleks? Karena kalau kita merujuk kesehatan menurut organisasi kesehatan dunia, aspek orang dikatakan sehat itu harus mencakup ini teman-teman, bio, psikososial, spiritual, aspek biologis, psikologis, sosial, dan spiritual. Semua itu saling berkaitan. Kadang ada tuh orang itu secara physically, mental dia
baik-baik saja gitu. Tapi dia kenapa antisosial? Ada kan fenomena seperti itu. Dia bahkan kumpul sama temannya itu nggak nyaman. Dia selalu mungkin bahasanya apa ya, menyendiri gitu loh maksudnya. Nah, berbaik sangkanya kita, jangan-jangan dia punya masalah dalam aspek sosial. Jangan dihakimi karena kita nggak tahu permasalahan seseorang itu. Nah, itu bisa nanti kita selesaikan atau kita treat dengan pendekatan sufi healing. Terus yang kedua ada aspek spiritualitas. Spiritualitas itu yaitu aspek terdalam dalam diri kita, masalah hati, masalah batin. Jadi yang tahu persis adalah kita. Jadi sekali lagi, kesehatan itu mencakup banyak aspek, biologis, psikologis, sosial, dan spiritual. Karena selama ini kalau kita sakit itu kan fokusnya hanya pada masalah apa? Badan fisik kan. Tapi kalau mental kalian itu kan kalian acuh tuh, kayak nggak apa-apa gitu. Kalau misal lah jalan kaki kesandung berdarah, bingung, ke apotek cari Hansaplast, betadine ya kan. Tapi kalau mental kalian kegores, apa kalian peduli? Kurang peduli kan. Itu baru ke ranah mental. Padahal mental itu cuma salah satu aspek. Ada aspek apa? Hati. Orang iri itu kan kayak gak sakit tuh sebenarnya. Iri dengki itu kayak gak sakit kan. Biasa-biasa gitu maksudnya. Tapi dalam konteks sufi healing itu jadi masalah. Nah ini model-modelnya nanti akan kita pelajari ini. Ada zikir sebagai terapi, tawakal, zuhud, sholat, tazkiyatun nafas, sabar dan juga ikhlas. Zikir itu apa? Mengingat Allah. Jadi mengingat Allah itu nanti nggak cuma sekedar ingat tok enggak, tapi mengingat Allah itu juga berdampak pada masalah mental kita. Mental yang bagus itu akan tercermin melalui perilaku kita, kesehatan fisik kita. Ada juga nanti tawakal. Tawakal itu seperti apa? Nanti akan kita dalami juga. Ada zuhud. Zuhud itu sikap kita lebih mementingkan akhirat daripada dunia. Kata kuncinya, zuhud itu bukan meninggalkan atau anti dunia ya. Ini sering disalahpahami seseorang. Zuhud itu diartikan anti duniawi, bukan anti. Tapi dari segi timbangan itu harus berat akhirat. Bukan berarti kita meninggalkan dunia, enggak. Itu kita namanya sombong gitu. Mau kita dilahirkan di dunia kok mau meninggalkan duniawi kan sombong kan kita. Enggak berterima kasih kepada Allah. Tetapi yang perlu kita ingat, jangan berlebihan. Tetap yang dipentingkan adalah aspek ukhrawi atau akhirat itu sendiri. Jadi kalau ada orang, saya zuhud, dunia itu nggak penting. Omong kosong dia gitu maksudnya. Kalau dia nggak butuh dunia ya silahkan ke Mars kan gitu. Jadi kita harus moderat, nggak boleh apapun tuh nggak boleh berlebihan ya, nggak boleh berlebihan lah dalam hal kalau Gus Miftah menyampaikan dalam hal membenci atau mencintai kita nggak boleh berlebihan. Dan beragama pun sama, kalau nggak boleh berlebihan. Kalau berlebihan itu kan kita ujungnya apa? Nyalah-nyalain orang lain. Terus kita semisal dalam sehari itu sholatnya tepat waktu, jamaah terus, masih tambah sholat sunnah. Penyakitnya apa? Kita terkadang merasa paling baik daripada teman kita yang lain. Itu penyakit kan gitu maksudnya. Nah penyakit itu yang tahu siapa? Diri kita sendiri. Itu nanti ranahnya sufi healing. Bagaimana kita mengobati problem-problem seperti itu. Dari penyampaian saya tadi ini mungkin ada pertanyaan terkait materi sufi healing dasar ini. Oke, Mas Wisnu ya? Iya. Oh ya, saya masih hafal. Silakan Mas Wisnu. Sebelumnya izin bertanya Bapak. Saya Wisnu Saputra ingin bertanya tentang materi sufi healing. Menurut Bapak, problem apa yang bisa disesuaikan oleh sufi healing? Oke. Terima kasih. Problem apa yang bisa diselesaikan dengan sufi healing? Kita nggak boleh keluar dari konteks tadi itu. Objek kajian sufi healing adalah masalah fisik, jiwa, terus hati, akal atau ruh itu sendiri. Salah satunya adalah masalah psikologis. Kita tuh sering mengalami tingkat kecemasan, tingkat stres yang tinggi. Kita itu nggak bisa menghilangkan stres dalam diri kita, nggak bisa toh. Tetap stres itu ada kan gitu loh. Tapi bagaimana kita mengontrol stres itu atau mengurangi rasa cemas dalam hidup kita, itu bisa menggunakan pendekatan sufi healing. Semisal teknik sufi healing kita pakai itu salah satunya teknik zikir sebagai psikoterapi. Mungkin kecemasan itu bisa kita sikapi dengan menggunakan terapi zikir. Jadi zikir itu kan kalau kita kembali ke Al-Quran ada istilah ala bidzikrillah tatmainul qulub kan. Siapa yang mengingatku, mengingat Allah, menyebut nama Allah, dia akan tenang. Tapi kenapa beberapa orang masih nyebut nama Allah berzikir kok nggak tenang kan gitu? Letak permasalahannya di mana? Penghayatan. Kita terkadang nggak menghayati apa yang kita baca. Termasuk tadi sholat. Sholat bisa digunakan terapi. Saya tiap hari sholat, kok saya masih sakit kan gitu. Nah yang salah bukan sholatnya. Tapi apakah selama ini sholat kita penuh penghayatan? Mungkin satu lagi. Sebelum saya akhiri, oke. Dari materi yang telah Bapak sampaikan tadi, saya
menemukan bahwasanya tasawuf juga mengajarkan tentang sikap toleransi dan juga menghargai satu sama lain. Oke, nice. Kenapa kok seperti itu ya? Alasannya kan ini, tadi sudah kita singgung juga. Kenapa dalam belajar tasawuf kita itu meningkatkan nilai toleransi, menghargai? Karena dalam tasawuf itu fokusnya adalah diri kita sendiri. Kita melihat kesalahan diri kita sendiri. Sekiranya itu dulu teman-teman ya yang dapat kita sampaikan dari materi tadi, ada diskusi sedikit juga terkait materi Sufi Link dasar. Semoga ini bermanfaat dan minggu depan kita akan membahas aspek-aspek ini secara detail dan bagaimana prosedurnya. Itu akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Sekali lagi terima kasih. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat dan tentunya yang paling penting itu membawa keberkahan kita semua. Oke. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekali lagi terima kasih atas atensinya, waktunya, sudah meluangkan, sudah menanggapi apa yang saya sampaikan tadi juga. Kita akhiri perkuliahan ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampun teman-teman, terima kasih.